pagi anak-anak ibu semua. Ibu harap kalian masih tetap dalam keadaan sehat. Kembali lagi dengan saya Ibu F. Tarihoran dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan yang ke-9, kita sudah membahas mengenai teks ceramah, mulai dari pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis informasi dalam teks ceramah. Nah, pada pertemuan kali ini masih kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu kita akan membahas mengenai unsur-unsur, struktur, dan kebahasaan dari teks ceramah. Nah, untuk lebih memahami apa itu unsur-unsur, struktur, dan kebahasaan, silahkan kamu simak video pembelajaran berikut ini. Ceramah. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah dengan penuh rasa syukur, semangat, serta jujur. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu unsur-unsur ceramah, struktur teks ceramah, kaidah kebahasaan dalam teks ceramah, dan simpulan isi ceramah. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu unsur-unsur ceramah. Unsur-unsur ceramah ada 5, yaitu hal yang harus ada di dalam sebuah ceramah. Yang pertama adalah penceramah. Dalam ceramah harus ada penceramah. Jadi, orang yang menyampaikan ceramah dan memiliki bekal ilmu yang dikuasai. Yang kedua adalah pendengar. Dalam ceramah harus ada pendengar. Pendengar adalah penerima uraian atau penjelasan dalam kegiatan ceramah. Yang ketiga adalah materi. Materi ini merupakan bahan informasi yang disampaikan ketika ceramah. Materi harus dikuasai oleh penceramah. Keempat yaitu metode ceramah. Metode ceramah yaitu cara menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada pendengar. Metode ceramah ini bisa berupa tata cara kapan pendengar boleh mengajukan pertanyaan dan bagaimana prosesnya. Yang terakhir yaitu media ceramah. Media ceramah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi ceramah kepada pendengar. Media ini bisa melalui televisi, surat kabar, majalah, buku, internet, dan lain-lain. Nah, berikut ini kita akan membahas struktur ceramah. Struktur ceramah itu ada 3. Yang pertama, pembuka, kedua isi, dan ketiga penutup. Yang pertama adalah pembuka. Bagian pembuka berupa pengenalan isu masalah, pandangan penceramah tentang permasalahan yang dikemukakan. Bagian pembuka adalah bagian awal atau bagian paling atas dalam teks ceramah. Yang kedua adalah isi. Bagian isi berupa argumentasi yang disampaikan penceramah berkaitan dengan masalah yang diajukan. Pada bagian pembuka, bagian isi ini ada 2, yaitu bagian pengantar materi dan bagian materi inti. Jadi ada pengantarnya dulu sebelum masuk ke inti. Dan yang terakhir adalah penutup.
Bagian penutup ini berisi penegasan kembali dari penceramah mengenai pernyataan-pernyataan sebelumnya. Jadi, penegasan kembali agar audiens lebih memahami apa yang disampaikan oleh penceramah. Berikutnya adalah kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Kaidah kebahasaan dalam teks ceramah itu ada 5. Yang pertama kalimat imperatif, yang kedua kata ganti, 3 kata-kata teknis atau peristilahan, 4 kata kerja mental, dan yang terakhir kalimat majemut bertingkat. Berikut ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah jenis kalimat yang mengandung kalimat-kalimat yang berisi perintah, permintaan, ajakan, dan larangan. Kalimat imperatif ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, perintah biasa. Contoh, kerjakan tugas yang telah diberikan. Yang kedua, permintaan halus dan menggunakan kata tolong. Contoh, tolong bantu aku. Berikutnya adalah yang keempat, ajakan. Terdapat kata ayo. Contoh, ayo pakai masker. Dan yang keempat adalah larangan. Terdapat kata dilarang, jangan. Contoh, jangan berlaku seenaknya. Berikutnya adalah kata ganti pronomina. Dalam teks ceramah sering menggunakan kata ganti orang pertama tunggal, yaitu saya dan aku. Dan kata ganti orang kedua jamak, yaitu hadirin, saudara-saudara. Dalam kata ganti pronomina itu ada 4. Yang pertama adalah pronomina persona, yaitu mengacu pada kata ganti orang. Contoh, saya, aku, Anda. Yang kedua, pronomina penunjuk, menunjuk seraya membatasi benda. Contoh, itu, sana. Yang ketiga, pronomina penanya. Kata ganti menggantikan sesuatu yang ditanyakan. 4. Pronomina posesif. Kata ganti yang menyatakan hubungan kepemilikan. Contoh, ku, mu, nya. Berikutnya yang ketiga adalah kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Kata kerja mental juga disebut sebagai perba tingkah laku. Ciri kata kerja mental yang pertama, menerangkan kata kerja persepsi atau kata kerja yang berkaitan dengan panca indera. Contohnya menangis, mendengar. Yang kedua, menerangkan kata kerja afeksi atau berkaitan perasaan psikologis. Contoh, sedih, khawatir. Dan ciri yang ketiga yaitu kata kerja mental menerangkan kata kerja kognitif atau berkaitan dengan memahami sesuatu. Contoh, memahami berpikir. Yang keempat adalah kata-kata teknis atau istilah. Kata teknis atau istilah biasa digunakan dalam ceramah dan selalu berhubungan dengan topik yang dibahas. Apabila ceramah membahas masalah medis, kata teknis atau istilah yang muncul misalnya anemia, diabetes, COVID, dan sebagainya.
Berikutnya adalah kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat majemuk yang memiliki hubungan bertingkat antara kalimat yang membentuknya. Artinya, kalimat yang satu menerangkan kalimat yang lain. Terdapat induk kalimat dan anak kalimat. Jenis kalimat majemuk bertingkat sebagai berikut. 1. Menyatakan hubungan waktu ditandai dengan konjungsi sejak, ketika, sesudah, lalu, kemudian. 2. Hubungan syarat ditandai dengan konjungsi jika, kalau, asalkan, apabila. Yang ketiga, hubungan pengandaian ditandai dengan konjungsi seandainya, andaikan. 4. Hubungan tujuan ditandai dengan konjungsi agar, supaya, biar, untuk. 5. Hubungan konsesif ditandai dengan konjungsi walaupun, meskipun, sekalipun. 6. Hubungan perbandingan ditandai dengan konjungsi seperti, ibarat, laksana. Dan yang ketujuh adalah hubungan cara ditandai dengan konjungsi dengan tanpa. Nah, anak-anakku, kegiatan menyimpulkan sebuah isi ceramah itu diawali dari hasil catatan pokok isi ceramah dan membuat simpulannya. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan isi ceramah sebagai berikut. A. Simpulan harus memuat seluruh pokok ceramah. B. Simpulan tidak menyimpang dari isi ceramah. C. Simpulan bukan komentar, melainkan ringkasan isi ceramah. Nah, anak-anakku, untuk lebih memahami apa itu unsur-unsur teks ceramah, struktur teks ceramah, kaidah teks ceramah, dan bagaimana menyimpulkan isi teks ceramah, silahkan kamu kerjakan tugas yang sudah Ibu buat di kolom classroom. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anakku, dari yang Ibu sampaikan, nilai-nilai karakter apa yang dapat kamu temukan? Silahkan kamu jawab di kolom komentar YouTube ini. Salam sehat dan salam